Para sahabat, kampus kami Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD di Jogja dulu pernah menghadirkan konsep sarjana sujana. Prinsipnya kami mendidik, melayani, menyiapkan mahasiswa untuk menjadi sarjana sujana. Sarjana sujana ini yaitu penuh dengan filsafat, tapi juga ada tradisi dalam masyarakat Jawa, budaya Jawa. Kalau ada acara-acara Pasamuan Agung itu biasanya pembawa acara akan berbicara begini ya. Para sarjana sujananing budi ingkang pantes sinudarsono. Ya, jadi para sarjana yang punya budi sujana dan pantas untuk menjadi suri teladan, gitu ya. Jadi ini sujana ya. Sujana itu artinya sebenarnya cerdas dan kritis. Sujana itu curiga gitu ya. Jadi itu sarjana sujana itu sifat intelektual yang akan berbicara tentang kebajikan, kebaikan dan kebenaran tentang hidup, kehidupan dan penghidupan, termasuk juga kita bermasyarakat, berdesa, berbangsa dan juga bernegara gitu ya. Artinya mereka menjadi semacam kekuatan untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang gitu. Tetapi sujana ini nggak begitu ini ya, orang susah untuk memahami itu. Karena itu belakangan kami mengubah menjadi sarjana rakyat. Visinya membentuk sarjana rakyat. APMD, STPMD, APMD ya dengan jiwa raga gitu. Itu mendidik dan melayani mahasiswa untuk menjadi sarjana rakyat. Loh, mengapa sarjana rakyat itu? Ya karena memang ada juga yang lain itu karena ini ya, karena ada yang sarjana rajin dengan bela negara. Ada sarjana milenial yang mendunia, yang muda mendunia, foya-foya kaya raya, milenial itu mimik leleh nurani kolonial. Nah lalu yang bela rakyat siapa? Enggak ada. Paling yang banter ya bantu rakyat lah. Ada partai yang punya platform bantu rakyat. Loh, bantu ini kan masalah ini. Masalah ini, konsep bantu ini. Jadinya bantuan gitu ya. Bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan itu ya itu namanya budimanisme atau benevolent. Orang itu ya partai ya pejabat itu berwatak benevolent. Ini bukan sebuah values, bukan sebuah nilai, bukan sebuah obligatory, bukan sebuah kewajiban bahwa kita itu harus mengutamakan rakyat, mentransformasikan rakyat menjadi warga negara. Jadi konsepnya bantu, wujudnya ya bantuan langsung tunai. Itu sudah banyak orang-orang kritik udah tahu lah itu melemahkan mental, kepribadian dan sebagainya. Ya itu kan istilahnya menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Ya senang lah kita dapat siapapun dapat BLT gitu ya. Tapi ya itu kalau orang miskin itu kan ibarat kita masuk sungai, kejebur sungai itu satu leher gini ya, seleher gini. Jadi ya gitu-gitulah. Jadi artinya BLT itu untuk menahan supaya itu orang tidak tenggelam. Tenggelam lebih dalam. Tetapi dia juga tidak mentas, tidak keluar dari itu. Ya begitu-begitu. Artinya ya itu namanya bantu rakyat itu. Nah kita sarjana rakyat itu artinya ya sarjana yang ini memang pinggiran banget nih. Tidak lazim. Tidak sesuai dengan cita-citanya kaum milenial. Ya, tapi rakyat ya bergulat bergelut dengan rakyat, berpihak bermanfaat untuk rakyat karena rakyat ini ya tidak ada yang bela. Jadi nanti kalau jadi apapun, apalagi kalau jadi pejabat, itu punya semangat saya bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi artinya apa? Sarjana rakyat itu ya punya inspirasi, punya amanah dari Pancasila maupun konstitusi.
Tetapi bukan berarti sarjana yang mengatasnamakan rakyat. Bahaya juga ini mengatasnamakan ini. Itu namanya populisme. Merakyat itu ya populis ya, tetapi merakyat itu maksud saya kerakyatan ini yang lebih tinggi dari sekedar merakyat. Banyak orang yang merakyat dari sisi gaya, ya dari sisi gaya ya merakyat, sederhana, suka belusukan gitu ya. Tetapi polisinya, ideologinya bukan kerakyatan. Nah, ada pula ekonomi kerakyatan ini juga payah juga ini. Ya kan percuma kalau ini ada dua ya, ada dualisme. Yang satu ekonomi konglomerat, yang satu ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu ekonomi yang punya dua sisi ya. Ini ekonomi yang diproduksi oleh rakyat yang skala kecil begitu. Dan yang kedua ini keperpihakan gitu ya. Artinya yang konglomerat juga didorong untuk berpihak atau berbaik hati sama rakyat. Misalnya ya, oh ini bikin perusahaan besar, nanti pasokan pangannya itu diberdayakan itu masyarakat setempat, ya misalnya begitu. Jadi ekonomi rakyat itu bisa saja dia terjebak juga mengisolasi rakyat. Nanti yang gede-gede itu pakai oligarki ya, pakai yang ekonomi konglomerat. Nanti rakyat itu kasih yang kecil-kecil aja, yang 2 juta, 5 juta ya paling banter ya. Sehingga ini justru menciptakan kesenjangan juga. Dengan kata lain, ekonomi rakyat ini malah justru mengisolasi rakyat. Bukan bagaimana membuat rakyat itu punya akses terhadap hajat hidup orang banyak yang dimonopoli oleh para konglomerat. Jadi rakyat cukup diberikan residu atau sisanya sisa. Nah, maksud saya sarjana rakyat itu bukan begitu. Bukan memperjuangkan ekonomi kerakyatan, tetapi korporasi rakyat ya. Kapitalisme ini nggak bisa dibendung. Tapi yang paling penting sebenarnya siapa sih yang memiliki kapitalisme? Ya tentu sejauh ini ya konglomerat, juragan, tengkulak. Ya rakyat nggak bisa menikmati. Rakyat itu dikasih hiburan dengan ekonomi rakyat yang agak sosialis itu dalam tanda petik gitu ya. Sehingga ini ada dua dunia yang senjang. Kalau korporasi rakyat itu ya rakyat ya ikut menikmati. Punya akses terhadap yang gede-gede dengan konsep antara lain shareholding. Jadi bukan stakeholding, bukan stakeholder. Kalau ekonomi rakyat dihadapkan pada ekonomi konglomerat ya rakyat itu hanya stakeholder. Stakeholder itu ya para pihak, hanya sekedar teman diskusi ya. Paling nanti hanya dikepreti, diciprati sedikit ya, sisanya sisa itu. Jadi bukan shareholder. Kalau shareholder biasanya ya hanya orang-orang yang punya modal. Dan orang-orang yang memperjuangkan konsep stakeholder ini artinya shareholder ini sudah ketinggalan zaman. Penting shareholder ini harus membuka kesempatan bagi stakeholder. Ternyata stakeholder ini juga bermasalah. Karena cara memandangnya shareholder hanya orang-orang yang punya modal, yang punya aset nggak masuk, yang punya tanah nggak masuk menjadi shareholder. Jadi shareholder ini yaitu rakyat yang punya lahan ya dihargai. Jadi artinya kalau ini ada pelepasan tanah untuk pabrik, entah BUMN atau perusahaan swasta, ya bukan dibeli. Kalau dibeli yang senang yang membeli karena kepastian hukumnya lebih cetol, lebih jelas dan mereka lebih senang gitu ya. Ya, karena nanti kalau ada perkara hukum mereka akan menang. Yang kedua sewa, ini jalan tengah, ini mending ini ya. Tapi sebenarnya yang menarik kalau kita mau setara dan korporasi rakyat yang juga menjadi bagian dari pemilik kapitalisme itu tanah dilepas secara shareholding itu ya. Penyertaan. Jadi tanah itu sebagai aset disertakan sebagai
modal, share modal. Lalu orang bingung nanti ngitungnya bagaimana, ya udah ini komitmen bukan hitung-hitungan ekonomi, manajemen ekonomi, ini politik ekonomi nih. Jadi politik ekonomi ya artinya 20% misalnya, udah nanti mau berubah-ubah ya 20% gitu. Wah ini betul-betul kita ini memberkuasakan rakyat, betul-betul ya. Jadi ini yang penting untuk diperjuangkan. Saya mendorong nanti kalau teman-teman para sarjana ini bergerak di lapangan itu mengkampanyekan itu, dan salah satu yang sudah bermain itu adalah Syarif Arif Faid, ketua alumni kami yang saya sebut sebagai village transformer ya, yang mentransformasikan desa. Jadi saya punya gagasan, Syarif Arif Faid melalui lembaga strategi nasional, lembaganya itu mengoperasionalkan di lapangan dengan konsep shareholding tadi. Ya, jadi ini nanti ada naik kelas lah. Syukur ini dengan model ekonomi gotong royong, bukan ekonomi rakyat. Produksi rakyat, konsolidasi desa, proteksi pemerintah, investasi swasta. Ada 4 pihak toh yang masing-masing dapat untung. Bukan hanya swasta yang untung, bukan hanya pemerintah yang memfasilitasi keuntungan swasta, bukan. Tapi pemerintah yang memberikan proteksi terhadap produksi rakyat. Nanti desa yang juga berfungsi untuk mengkonsolidasikan produksi rakyat. Itu ya, jadi sudah enggak zamannya lagi kita ngomong ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi gotong royong. Ya, jadi sarjana rakyat punya dimensi sangat luas, dan tugas yang sangat penting ya bagaimana bisa mentransformasikan tidak hanya rakyat terus, tapi juga menjadi warga negara. Kita berpaku pada sila keempat, Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya rakyat. Rakyat harus ditransform ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini sila kelima ini sebenarnya bicara tentang warga negara. Sila 4 bicara tentang rakyat. Kalau nanti bicara rakyat terus itu artinya kita berkubang-kubang terus pada politik, ya, tetapi rakyat tidak bisa memiliki hukum. Dan itu kata Jean-Jacques Rousseau, memang hukum itu adalah sahabat bagi orang kaya dan musuh besar bagi orang miskin. Ya, artinya ini rakyat ya. Karena itu kan equality before the law, persamaan setiap orang di depan hukum dan pemerintahan, itu sama dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini persoalan hukum ya, ditransformasikan, dilembagakan ke dalam hukum. Kalau rakyat ya nanti rakyat harus berjuang terus. Lalu apa gunanya kita punya negara kalau rakyat itu secara politik berjuang terus atau melakukan negosiasi terus-menerus. Nah, kita punya negara itu beroperasi dengan hukum yang maknanya hukum itu adalah sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu warga negara.